Tutorial membuat animasi 2D. Pembelajaran IPA materi. Siklus hujan menggunakan CapCut. Perkenalkan, saya Andrean Friga Valentino dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Selamat datang di video tutorial kali ini. Pada video ini, saya akan membagikan cara membuat animasi 2D sederhana menggunakan aplikasi CapCut dengan tema pembelajaran APA, yaitu siklus hujan. Animasi merupakan salah satu media pembelajaran yang mampu membantu peserta didik memahami materi yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami melalui visual yang menarik. Dengan memanfaatkan CapCut, kita dapat membuat media pembelajaran yang sederhana, interaktif, dan tentunya mudah dipraktikkan oleh guru maupun mahasiswa. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin membuat media pembelajaran kreatif berbasis animasi. Pengenalan materi. Sebelum masuk ke proses pembuatan animasi, mari kita pahami terlebih dahulu materi yang akan kita visualisasikan. Siklus hujan atau siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah evaporasi atau penguapan. Panas matahari menyebabkan air di laut, sungai, dan danau menguap ke udara. Tahap kedua adalah kondensasi, yaitu uap air yang naik ke atmosfer akan mendingin dan berubah menjadi titik-titik air, sehingga membentuk awan. Tahap berikutnya adalah presipitasi, yaitu ketika awan sudah jenuh oleh kumpulan titik air, maka air akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Selanjutnya, air akan mengalir melalui sungai, meresap ke dalam tanah, dan kembali menuju laut. Setelah itu, proses tersebut akan berulang kembali, sehingga disebut sebagai siklus air. Nah, agar materi ini lebih mudah dipahami oleh siswa, kita akan membuatnya dalam bentuk animasi 2D menggunakan CapCut. Persiapan alat dan bahan. Sebelum mulai mengedit, ada beberapa alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama tentu adalah aplikasi CapCut sebagai media utama untuk proses editing animasi, kemudian siapkan aset gambar yang akan digunakan, seperti ilustrasi matahari, awan, gunung, laut, pepohonan, tetesan hujan, serta elemen pendukung lainnya. Sebaiknya gunakan gambar berformat PNG agar latar belakangnya transparan dan mudah disusun. Selanjutnya, siapkan background pemandangan yang sesuai dengan materi siklus hujan. Agar animasi menjadi lebih hidup, kita juga dapat menambahkan efek suara, musik latar yang tidak mengganggu penjelasan, serta narasi yang menjelaskan setiap tahapan siklus hujan. Setelah seluruh bahan sudah siap, kita dapat mulai masuk ke proses editing animasi di CapCut. Oke, baik teman-teman, kita sudah di halaman pertama, yaitu di CapCut. Untuk langkah selanjutnya, kita akan pencet di video baru. Teman-teman bisa ikuti saya. Setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa memilih gambar yang sudah teman-teman siapkan. Jika belum ada yang belum disiapkan, teman-teman bisa download di Google ataupun di media gambar lainnya. Nah, karena saya sudah menyiapkannya, saya akan memilih ini. Kemudian teman-teman bisa tekan pencet di bawah kanan pojok ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa geser gambar ini sampai ke detik 20. Nah, jika sudah, karena ini materinya adalah terjadinya siklus hujan atau proses hujan, kali ini saya akan menambahkan gambar, yaitu matahari. Untuk langkahnya seperti ini, teman-teman bisa ikuti saya. Pertama-tama, pencet yang namanya overlay di bawah ini. Setelah dipencet, pencet tambahkan overlay. Setelah tambahkan overlay, teman-teman
bisa pilih beberapa elemen. Karena saya membutuhkan elemen matahari, saya akan memilih matahari ini. Kemudian kita bisa kecilkan matahari tersebut dengan mengarahkan kursor seperti tanda panah persegi ini. Teman-teman bisa geserkan kursornya sampai mengecil. Seperti ini. Lalu arahkan ke tengah. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyeret atau memindahkan matahari ini ke bawah seperti ke atas. Untuk langkah selanjutnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa geser dulu mataharinya seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Lalu teman-teman bisa pencet layar yang ada di ikon balik panah ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa tandai titiknya di mana. Kemudian teman-teman bisa geser lagi, ya, geser mataharinya. Nah, kemudian teman-teman bisa pencet lagi layarnya. Kita bisa pindahkan ke sini. Nah, setelah ini kita akan tahu matahari itu bisa bergerak. Nah, kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa panjangkan dulu mataharinya sampai benar-benar panjang. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa melakukan proses selanjutnya. Kemudian teman-teman bisa pilih beberapa elemen. Karena ini membahas tentang materi IPA, yaitu siklus hujan, yang diperlukan elemennya adalah awan, sungai, pepohonan, dan elemen yang terakhir yaitu uap. Teman-teman bisa pilih beberapa overlay tersebut. Awan, pohon, awan, uap, sungai. Nah, jika seperti ini, jika sudah menumpuk seperti ini, teman-teman bisa kecilkan dulu semuanya. Teman-teman bisa membentuk huruf, bukan huruf, tetapi apa ya, seperti segi 5. Nah, kayak gini, teman-teman. Untuk menganimasikan menjadi 2D, teman-teman bisa klik satu elemen seperti ini. Teman-teman bisa pilih klik pohonnya. Kemudian tambahkan animasi. Di sini ada beberapa animasi yang teman-teman bisa coba. Saya akan menggunakan masuk. Nah, untuk sebagai contoh, teman-teman, saya menggunakan ini. Jika sudah, kita pencet centang ini, teman-teman.
hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk yang lainnya teman-teman juga bisa menggesernya sendiri atau mengeditnya sendiri, terserah teman-teman mau memakai efek seperti apa atau animasi seperti apa sesuai dengan imajinasi teman-teman. Nah, sekalinya teman-teman sudah paham, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa menambahkan teks atau judul saat mau membuat video animasi 2D. Contohnya, saya akan membuat judul yang bertema yaitu siklus hujan. Nah, teman-teman bisa ikuti saya. Yang pertama, langkah pertama yaitu teman-teman bisa pencet teks, kemudian tambahkan teks, lalu ketik sesuai judul yang teman-teman berikan. Kalau saya siklus hujan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa memilih beberapa template yang sudah disediakan Subjut. Saya akan memilih template ini. Teman-teman bisa sesuaikan rasionya menjadi kecil agar lebih enak dipandang dan tidak mengganggu elemen lain. Jika sudah, teman-teman bisa checklist, kemudian bisa dilihat hasilnya. Setelah seperti ini, berarti sudah selesai untuk menambahkan teks. Untuk langkah selanjutnya, lalu kita akan menambahkan beberapa gambar. Saya akan memilih gambar laut, kemudian dan gambar ini lagi. Setelah itu kita bisa pencet tambah. Setelahnya kita perpanjang lagi durasi untuk gambarnya. Terserah teman-teman mau durasinya seberapa lama. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan tema durasi teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan atau menambahkan beberapa elemen. Karena ini adalah proses penguapan air, yang dibutuhkan elemennya adalah matahari dan uap. Langkah pertama yaitu kita akan menambahkan matahari dan uap. Ini, kemudian dan uap. Nah, seperti yang saya sudah lakukan awal tadi, teman-teman bisa menggeserkan gambarnya lalu mengecilkan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pilih beberapa animasi agar lebih berkesan seperti animasi 2D. Saya akan memilih animasi fade in untuk matahari. Kemudian untuk uapnya, saya akan menduplikatnya. Caranya bagaimana? Kita bisa geser, kemudian ada tulisan duplikat, kita bisa pencet. Terserah teman-teman mau duplikat berapa. Saya hanya membutuhkan 2. Lalu kita geser uapnya ini. Nah, menjadi 2 kan teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan beberapa animasi kepada uap tersebut. Karena saya akan mempersingkat waktu, teman-teman bisa melakukannya sendiri dengan imajinasi teman-teman. Setelah semuanya sudah terpasang, teman-teman bisa menambahkan teks agar mendapatkan kejelasan pada saat 2D menerangkan.
Caranya kita tambahkan teks, kemudian lalu pencet lagi. Nah, bisa masukkan teks. Karena saya sudah menyalin teksnya, saya tinggal membuatnya seperti paragraf yang tidak menutup. Nah, jika tulisan teksnya membesar seperti ini, jangan khawatir teman-teman. Teman-teman bisa kecilkan kursornya seperti ini, tarik kursornya, kemudian geser lagi kursornya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa pilih beberapa template lagi. Di sini ada banyak sekali template. Saya akan memilih template ini. Nah, karena di sini agak kebesaran, kita bisa kecilkan lagi. Nah, jadinya seperti ini. Tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, bagus kan, teman-teman? Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengubah teks menjadi suara agar lebih enak didengar, dan audiens akan terus fokus ke penjelasannya. Caranya bagaimana? Kita bisa pencet teks ini. Nah, ini kemudian ada tulisan teks keucapan di bawah ini. Kita bisa pencet, kemudian tunggu. Lalu teman-teman bisa menggunakan beberapa orang-orang ini, maksudnya dari audio-audio yang sudah disiapkan CapCut. Sebagai contohnya, saya ambil satu. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara. Proses ini disebut evaporasi. Uap air akan terus naik menuju atmosfer. Nah, itu adalah salah satu contoh ucapan audio dari teks ke audio. Menarik bukan? Jika sudah, checklist. Kemudian kita tunggu. Jika ucapan sudah berhasil atau audio sudah berhasil, kita bisa dengarkan. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara. Proses ini disebut evaporasi. Uap air akan terus naik menuju atmosfer. Kemudian selanjutnya, jika semuanya sudah selesai, jangan lupa untuk menambahkan musik agar terasa lebih menyenangkan dan menarik. Caranya, kita akan pencet audio di samping teks, kemudian pilih suara. Kita bisa lihat rekomendasi, ada hot BGM, vlog, marketing, cute, atau yang lain-lain. Saya pilih yang ini, dan ada berbagai banyak yang bisa dipilih. Saya akan memilih ini. Tinggal sesuaikan. Oke, langkah selanjutnya, jika semuanya sudah terpasang, kita bisa langsung ekspor saja. Akan tetapi akan lebih baik kita setting terlebih dahulu settingan ekspornya. Kita pencet UHDAI ini, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman bisa sesuaikan seperti yang sudah saya setting ini. Resolusi berada di 720p, kemudian tingkat bingkai ada di 60, kemudian berat mbps berada di 40. Nah, jika teman-teman memiliki CapCut yang premium, untuk resolusi teman-teman bisa pilih bebas. Karena di sini saya gratis, saya akan menggunakan 720p. Kemudian untuk fitur Ultra HDR ini teman-teman bisa matikan saja. Jika kalian yang memiliki
Oke, singkatnya saya sudah ekspor dan menunggunya. Oke, untuk tutorialnya seperti itu.